Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asistensi kali ini, kita akan membahas pekerjaan arsitektural. Pertama, di sini kita melakukan pekerjaan kayu terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjutkan perhitungan volumenya, kita di sini telah disiapkan template nih. Template ini, template yang baru ya. Nanti teman-teman akses aja di Google Drive. Ini mata kuliah MPBK. Nanti teman-teman akses aja di Google Drive ya untuk templatenya yang di sini. Nah, pada bagian ini Excel template RAP asistensi arsitek dan MEP. Nah, setelah dibikin atau setelah di-download templatenya, nanti diklik kanan, kemudian move or copy. Nah, teman-teman copy ya, print to copy dan tumbuknya ini ke Excel yang teman-teman kerjakan selama ini gitu. Satu Excel utama teman-teman sekalian. Nah, gimana kalau teman-teman ngerjainnya di spreadsheet? Itu berarti teman-teman upload dulu Excel template yang baru ini, kemudian setelah di-upload di spreadsheet, nanti tinggal di copy aja dari spreadsheet yang template baru ini ke spreadsheet utama teman-teman sekalian gitu. Jadi intinya template lama kita hapus dan kita gantikan ini gitu ya. Nah, template lama itu namanya kalau nggak salah pekerjaan arsitektural gitu ya. Jadi kita klik kanan delete gitu. Terus ganti yang baru nih. Oke. Nah, kita akan membahas perhitungan volume pekerjaan arsitektural yang ini ya, semua ini. Nah, mungkin video ini akan terbagi menjadi dua part atau lebih, kurang tahu. Nanti tergantung durasi ya. Oke, kita lanjut ke sheet arsitektural dan MEP yang baru saja di-download dan dipindahkan gitu ya. Oke, di sini kalau yang paling atas nanti templatenya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini aku menjelaskan dulu gambaran sederhana mengenai dari template ini. Nah, di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi, dan tebal. Nah, kita harus sepakati semua kalau panjang itu apa? Panjang itu adalah sumbu X tanpa atas. Nah, berarti sumbu X itu yang ini ya, yang memanjang. Gitu. Terus di sini ada lebar. Lebar itu apa? Lebar itu adalah tingginya. Yang ini. Gitu. Nah, setelah itu di sini ada kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, kolom ketiga dan keempat ini menyesuaikan aja. Tapi yang jelas Z ini adalah atau tebalnya ini adalah tebalan kusennya gitu ya. Dari tampak samping gitu. Nah, kemudian tinggi ini adalah support untuk perhitungan kita. Pada dasarnya tinggi ini adalah tebal yang ini ya. Gitu. Oke. Setelah selesai, di sini akan kubahas dulu. Oh ya, yang jumlah. Jumlah ini apa? Jumlah ini misal di sini PJ. PJ itu tipe pintunya ya, pintu jendela. Nah, teman-teman cek di DED-nya di lantai 1 maupun lantai 2. PJ-nya itu ada berapa gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat PJ itu ada 1 dan juga ada 2 gitu ya. Kalau di lantai 2 PJ itu nggak ada. Itulah mengapa di sini jumlahnya kita tulis 2 gitu. Dan seterusnya, nanti disesuaikan ya. Nah, kemudian titik. Nah, titik ini apa? Titik ini sama kayak tinggi ini tadi. Itu hanya support ya, untuk mensupport perhitungan kita berdasarkan analisis dan logika masing-masing gitu. Nah, nanti dicontohkan juga fungsinya buat apa gitu ya. Nah, sini aku akan mencontohkan bagian PJ dan yang ventilasi mungkin. Nah, di sini kita cek dulu detail kusen tipe PJ. Tipe PJ itu ada di bawah banget ya. Nih, ada di setengah halamannya gitu, kurang lebih. Setengah halaman lebih.
Setelah sampai ke detail kusen PJ, teman-teman lihat nih, identifikasi dulu. PJ itu ada pintu, ada jendela, gitu ya. Nah, yang dicontohkan di sini pintu dahulu. Nah, sini ada X. X itu apa? X itu panjang atau sisi yang sumbu X-nya gitu ya. Nah, di sini tuh kita perhitungannya harus konsisten biar nggak pusing. Biar one days apabila kita ingin mereview lagi eh, apa yang kita bikin itu lebih gampang gitu. Nah, di sini aku bikin note dulu horizontal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke sumbu vertikal, gitu ya. Artinya X sama Y. Nah, X itu adalah panjang ini. Nah, pintu itu kan ini ya, dari sisi ini ke sini. Kusennya ya, bukan daunnya. Nah, kusen itu apa? Kusen itu kayu yang mengelilingi daun. Nah, daun itu ini yang bisa gerak gitu ya, yang bisa dibuka tutup. Nah, kalau kusen itu yang tetap ini, gitu. Yang bentuk tetap gitu ya, yang mengelilingi si daun. Oke. Nah, di sini kusen di pintu itu 76 tambah 76 tambah 5 tambah 5. Itulah mengapa di sini dapatnya ini 0,05 kali 2. Nah, kenapa di sini 5 terus di sini 0,05? Karena kita konversi satuan ya. Tinggal dibagi 100 saja. Kalau digambar 5 berarti dibagi 100. Nah, dikali 2 karena ada dua sisi, 1 dan 2, plus 0,76 kali 2. Nih, ada 2, 0,76 ya. Benar. Nah, Y itu kita lihat di potongan yang menyampingnya. Nah, di sini sisi pendek itu kan punya jendela. Jadi kita menghitung itu sisi yang ini, yang punyanya pintu gitu ya. Nah, sisi Y itu bisa kita lihat di sini 2,2 ditambah 0,06. Itulah mengapa di sini kita masukinnya di sini 2,26. Nah, 0,6 ini apa? 0,6 itu yang ini ketebalan dari balok atasnya ini gitu ya. Nah, di sini 0,06 gitu. Itu ke samping. Nah, samping ini apa? Ke samping ini adalah ketebalan juga, tapi ketebalan yang sumbu Z-nya. Tadi kan ketebalan arah Y. Ini ketebalan arah Z-nya. Ini adalah 12. Nah, kebetulan sama semua, nanti disesuaikan aja gitu ya. Nah, sekali lagi kita itu menghitung kusen ya, bukan daunnya. Oke, nanti yang daun kita contohkan juga. Nah, setelah parameter inputnya jadi, ini jumlahnya tadi udah dapat 2, kita kalikan nih. Nah, rumusnya itu kita menghitung volume balok yang kusen yang berdiri ini dulu, kiri dan kanan, kemudian kusen yang melintang ini atau horizontal ini gitu ya. Oh, di sini kita menghitungnya horizontal dulu. Oke. Maka dari itu rumusnya itu adalah X panjang yang horizontal ini dikali dengan ketebalan atau ketinggiannya ini, kemudian dikali dengan ketebalan ke belakang ya. Jadi kan dapatnya volume balok gitu ya. Dikali 1. Kenapa? Karena kalau pintu itu kusennya cuman kiri, kanan, atas umumnya gitu ya. Kalau pada detail ini kebetulan kusennya itu kiri, atas, dan kanan. Nah, karena atas dan bawah itu yang adanya cuma atas doang, ada itu di sini kali 1. Dan plus punya kusen yang vertikal. Itu tingginya dimasukin, tinggi tebalnya dimasukin. Dikali 2 karena ada dua sisi kiri dan sisi kanan ya. Dan dikali dengan jumlahnya 2 gitu. Nah, ini tutup kurungnya diperhatikan di double ya. Lalu enter. Nah, lanjut kita jendela nih. Menghitung jendela agak unik. Kenapa? Karena kusen si jendela ini kan menyatu dengan pintu. Nah, kusen pintu ini nanti nggak kita masukin lagi ke jendela gitu. Maka dari itu perhitungannya perlu didetailkan lagi
gitu ya, atau sesuai dengan logika masing-masing. Nah, di sini itu kalau jendela 0,06 plus 0,68. Nah, kenapa 5 yang nggak dimasukin? Padahal ini punyanya jendela juga. Karena 5 ini udah kita masukin di pintu tadi, gitu ya. Nah, dikali 2, karena ada dua sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Satu enter. Y-nya masukin aja dari Excel, 1,74 yang ini. Yang kita masukin tuh yang jendelanya doang ya. Gitu. Nah, setelah itu nanti si kusen atas dan bawahnya ini kita hitung terpisah, gitu ya. Nah, 0,6 ini tadi apa? Yang ini. Ini 1, ini 2, gitu ya. Tapi kita hitung satu aja, karena nanti kita kali 2 di volumenya, gitu. Nah, jumlahnya sama kayak PJ tadi 2, maka dari itu ini juga 2. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, ini kan panjang tadi udah overall ya, panjang seluruhan. Maka dari itu ini kali dengan tingginya ini, kali dengan tebalnya, dikali 2. Kenapa? Karena ada dua sisi, yaitu sisi atas, dan sisi bawah. Gitu. Nah, kalau teman-teman nanti perhitungannya dipisah, kiri dan kanan, berarti nanti dikali 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Maka dari itu perhitungan yang teman-teman hitung haruslah menyesuaikan dengan pemahaman teman-teman sekalian. Gitu. Nah, setelah itu ditambah dengan kusen yang berdirinya. Kusen yang berdiri tadi tingginya itu 1,74. Tidak melibatkan si kusen vertikal ini ya. Nah, kita hanya menghitung kusen yang berdirinya doang. Gitu. Dapatnya 1,74 tadi tingginya. Dikali dengan tebal tinggi dikali 2. Kenapa kali 2? Padahal dia cuma satu sisi aja. Nah, sisi yang dimaksud 2 itu adalah sisi ini dan sisi ini, gitu ya. Nah, kalau pintu tadi nggak kita hitung kusennya, yang vertikal ya, maka ini dikali 4. 1, 2, 3, 4. Nah, namun tadi kita hitungnya udah di pintu, maka cukup 2 aja, 1 dan 2, gitu ya. Enter. Terus itu tutup kurung dan dikali jumlahnya, enter. Nah, kita lanjut ke case ventilasi ini, yang JD ini, tipe JD. Berarti kita scroll ke bawah, sampai ketemu tipe yang kita maksud. Nah, yang ini. Nah, JD itu kan jendela ya. Nah, tapi jendelanya itu ada kusen, ada ventilasi. Itulah mengapa ventilasi ini kita hitung juga kayunya ada berapa gitu yang diventilasi. Caranya itu kita ke sini. Nah, di sini itu ventilasi itu yang ini ya. Kita hitung dulu tumbuh X-nya. Berarti 20 gitu. Nah, ada atas dan bawah ya. Nah, kemudian ini ada perbedaan tingginya. Tinggi kusen ventilasi kan tidak diketahui ya pada DED. Nah, ini tingginya ini kita asumsikan 0,025. Tuh. Nih, masukin sini kemudian enter. Ini koma doang ya. Nih, 0,025. Nah, setelah itu kusen yang vertikalnya ini itu berarti 0,3 dikurang dengan 2 kali tebalan ini. Biar apa? Biar kita dapat yang vertikalnya doang, gitu ya, tanpa melibatkan horizontalnya. Nah, 0,3 kurang 2 dikali 0,025. Nah, setelah selesai, di sini jumlahnya. Ini jumlah apa? Ini adalah jumlah JD pada DAD teman-teman sekalian, lantai 1 dan lantai 2. Sama kayak PJ tadi. Nah, di sini ada 6. 6 itu apa? 6 itu adalah, ini kan posisinya di titik ya, sebagai support perhitungan. Nah, 6 itu adalah banyaknya ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, dari itu di sini kita masukin 6. Sehingga volumenya itu adalah sebagai berikut.
Oh ya, di sini 0,12 itu apa? 0,12 itu ketebalan ke belakangnya di kusen ini. Gitu ya. Nah, ini diwakili oleh ketebalan jendela ini. Yang ini. Ini kan 12 ya. Nih. Baru ini sama semua. Nah, sehingga rumusnya itu adalah panjang dikali dengan titiknya, kemudian dikali dengan tingginya, sumbu Y dan sumbu Z, itu dikali 2. Kenapa? Karena ada dua sisi, gitu ya, atas dan bawah. Kemudian sisi sebelah sama, namun tadi kita melibatkan panjang, kalau sisi ini melibatkan yang sumbu Y-nya ini, yang ini, gitu. Dikali 2, terkurung, 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 dikali dengan jumlahnya. Satu enter. Nah, jadi inti dari perhitungan si kusen ini, kita menghitung volume kusennya aja, gitu ya. Nah, teman-teman bebas bervariasi gitu. Cara perhitungannya bebas, sesuai dengan pemahaman teman-teman sekalian. Setelah selesai, di sini kita menghitung daun. Oh ya, tadi perlu diperhatikan, kalau jendelanya berhimpit seperti ini, itu hitungannya agak tricky gitu ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jendela. Namun, kusen vertikalnya itu tidak 5 juga. Kusen vertikalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nanti teman-teman menyesuaikan ya perhitungannya. Menyesuaikan perhitungannya dengan logika masing-masing. Gitu. Nah, selanjutnya daun. Di sini daun mencontohkannya pada pintu aja, karena yang gampang gitu ya. Pintu dan jendela deh. Nah, daun itu isi di dalam kusen. Di sini masukin aja 1,52. Ini kan 1,5. Tapi 1,52 tuh ini ya. 76 tambah 76. Gitu. Kemudian ketinggiannya 2,22. Itu apa? Itu ambil di sini. Ketinggian pintu murni tanpa ditambah kusen. Nah, tinggal dikali aja. Produk rumusnya itu sama dengan produk semua panjang lebar tinggi titik koma jumlah gitu, atau sederhana ini kali ini kali ini gitu ya. Nah, kalau jendela berbeda cara perhitungannya. Kenapa? Karena kusen kayunya itu cuman yang mengelilingi kaca aja ya. Yang kaca ini tidak kita hitung sebagai kayu, kaca tetaplah kaca gitu ya. Nah, perhitungannya yang ini aja, yang kusen ini aja. Sehingga kita masukin dulu tebal kusennya itu adalah kita asumsikan 0,7. Ini ya. Nih. Ini yang sisi horizontal ya, bukan asumsi tadi. Nah, setelah itu 1,6 itu apa? 1,6 itu adalah ketinggian kusennya doang, tanpa melibatkan horizontalnya, tanpa melibatkan yang 8 ini ya. Oke, setelah itu, nah ini tebalannya apa? Tebalan itu yang 8 tadi, gitu ya. Nah, rumusnya menyesuaikan aja dengan pemahaman teman-teman sekalian. Berarti buka kurung 0,7 ini dikali dengan 0,08. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah volume kusen yang ini, gitu ya. Daun yang horizontal ini. Nah, satuannya meter persegi, gitu ya, bukan meter kubik. Maka dari itu perhitungannya sedikit sederhana. Nah, plus kusen daun yang vertikal. Nih, dari sini sampai sini, gitu ya. Berarti tinggal 1,6 kali 0,08. Karena ketebalan tadi 0,08. Nah, setelah selesai dikali dengan jumlahnya. Oke. Kemudian di sini nanti
dikali 2 ya. Kenapa? Karena ada dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Begitupun sisi sebelah ini dikali 2 juga, karena ada sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan, sisi kiri, dan sisi kanan. Tuh. Berarti yang jendela ini kita kali 4 gitu ya, karena ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dikali 4 di sini. Di sini juga kali 4. Kenapa? Karena ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi perhitungan kita hitung itu haruslah menyesuaikan dengan pemahaman gambar teman-teman sekalian. Ya. Satunya meter persegi. Satu enter. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke perhitungan pekerjaan pasangan dinding. Nah, sekali lagi, yang kita hitung ini belum tentu kunci jawaban gitu ya. Jadi teman-teman perlu menyesuaikannya lagi dengan pemahaman teman-teman sekalian. Nah, nanti nggak semuanya kayu, karena ada yang aluminium. Yang aluminium itu pada bagian bawah. Ini ya, kusen dan jendela aluminium, PL dan J4 gitu. Nanti ini konsepnya sama aja, tapi satuan di sini meter lari. Jadi kita menyesuaikan aja. Mungkin yang ini kita akan bahas di pembahasan selanjutnya gitu. Oke, setelah selesai kita lanjut menghitung pekerjaan pasangan dan dinding. Nah, tapi yang tadi itu dijumlahkan ya. Volumenya ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Nanti dilingkan ke BOQ. Setelah selesai kita lanjut ke pekerjaan pasangan dinding. Nah, di sini template-nya seperti ini. Panjang dinding kotor itu apa? Panjang dinding kotor itu adalah panjang keseluruhan dinding ini, tanpa dikurangi pintu, tanpa dikurangi balok, dan lain sebagainya. Yang lantai 1 panjangnya 118 kurang lebih. Yang lantai 2 113,5 gitu ya. Nah, pagar itu kan 70 karena dia mengelilingi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita masukin kolom ya, dimensi kolom. K1 0,25, K2 0,25, KP sekian, dan balok B1 ini masukin panjangnya. Ya, balok yang digunakan adalah balok yang berada di atas dinding aja. Kenapa? Karena apabila baloknya berada di posisi bukan di atas dinding, maka itu tidak menjadi faktor pengurang gitu ya. Jadi yang kita hitung itu adalah balok yang berada di atas dinding aja. Nah, itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari denah balok. Teman-teman cari denah balok, kemudian nanti disesuaikan baloknya. Yang ada di atas dindingnya mana, ya. Balok B1, B2, dan B3. B2 itu nggak ada kebetulan. Nah, di sini ini tuh apa? Dikurang ini. Oke. Jadi ini tuh intinya kita menghitung balok yang ada di atas dinding aja. 127,5 ini itu adalah balok keseluruhan termasuk balok yang tidak ada dinding di bawahnya. Nah, kemudian aku kurangin nih yang bawahnya tidak ada di dinding, kumulasikan, kemudian dijadikan faktor pengurang gitu. Nah, kenapa dikali 10? Karena ini sebagai konversi satuan gitu ya. Nah, B3 juga sama kurang lebih konsepnya. Tapi kalau teman-teman langsung mau hitung balok B1 yang nggak ada dinding di bawahnya, itu nggak apa-apa. Tanpa rumus-rumus seperti ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ketinggian baloknya, karena tiap balok itu berbeda-beda tebalannya. Nah, di sini itu adalah jumlah masing-masing balok di lantai 1. Nah, ini tuh apa? Ini tuh seperti yang kita ketahui, kalau elevasi bangunan kita kan 0, sampai 0 sampai 3,6 dan 3,6 sampai 7. Artinya tiap dinding itu ketinggiannya 3,6 masing-masing lantai. Kemudian di sini kita tambah plat gitu ya. Dan dikurang dengan, jadi ditambah plat lantai 1 dikurang dengan plat di atasnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itulah mengapa di sini notnya seperti berikut. Tinggi dinding yang telah disesuaikan dengan plat, namun posisinya
sebelum dikurangi tinggi sama tinggi balok gitu ya. Jadi ini adalah ketinggian murni si dinding tersebut setelah dikurangi oleh tinggi plat gitu ya. Nah, setelah disesuaikan oleh ketinggian plat. Nah, setelah itu di sini rumusnya itu produk ini aja. Produk K sampai M panjang lebar tinggi titik koma atau koma doang menyesuaikan eksperimen kalian dikali dengan jumlah. Oke. Ini juga produk. Nah, kalau yang balok ini aja tinggal K ini kali dengan panjang kali tinggi gitu ya. Karena ini sebagai faktor pengurang untuk dinding kotor kita tadi. Nah, setelah itu untuk volume dindingnya itu tinggal volume dinding kotor tadi kurang faktor pengurang semua ini gitu. Setelah itu enter. Jadi kita dapetin dinding yang semi bersihnya dulu gitu. Jadi kita sesuaiin lagi di totalnya ini, tapi nanti dijelaskan dulu. Nah, untuk lantai 2 konsepnya sama gitu ya. Kemudian di sini pagar juga konsepnya sama, panjang dinding kotornya berapa, kolam praktisnya berapa, dan ring baloknya berapa. Di panjang kotor itu dikurang dengan faktor pengurang gitu ya. Nah, selanjutnya luasan area pintu dan jendela. Nah, teman-teman bebas hitungnya gimana. Ini tuh maksudnya kita ke detail PJ dulu ya. Nah, kita tuh udah menghitung dinding bersihnya. Dinding bersih semuanya yang telah dikurangi balok, kolom, dan lain sebagainya. Dan telah disesuaikan dengan platnya juga. Nah, di sini kita cek dulu misal yang gampang aja, J1. Nah, kan kalau dinding itu kan seperti ini ya. Ini dinding bersih yang telah kita hitung tadi. Nah, kemudian dia dikurangi volumenya itu dikurangi oleh luasan si jendela misal atau pintu gitu ya. Nah, maka volume dinding bersih tadi dikurangi oleh volume si jendela atau pintu ini gitu. Nah, maka dari itu di sini aku contohkan pada tipe J1 kita masuki aja luasan total si kusen dan juga luasan daunnya gitu. Nah, itulah mengapa di sini itu pada tipe J1 di sini masukinnya 0,8. Kenapa? Karena 68 tambah 6 tambah 6 itu kan 80 ya, atau 0,8. Nah, kemudian ketinggiannya juga ini 186. Nih. Nah, setelah selesai dapat luasannya, nanti semua tipenya juga sama, lantai 1 dan lantai 2. Nah, dikali juga dengan jumlahnya, menyesuaikan dengan kusen tadi ya. Nah, kalau dia 0, maka tulis aja 0. Kalau misal PL tuh nggak ada di lantai 2, maka tulis aja jumlahnya 0. Gitu. Oke, nanti menyesuaikan ya. Dimensi lantai 1 dan lantai 2 itu sama ya. Jadi tinggal ngeling aja ke sini. Nah, yang berbeda itu jumlahnya. Nah, setelah dapat semua volumenya ini, volumenya itu tinggal produk aja, produk panjang lebar tinggi kali dengan jumlah. Ini ya, rumusnya. Dijumlahkan semua, lantai 1 dan lantai 2. Setelah itu dijumlahkan totalnya ini, luasan area pintu dan jendelanya berapa. Nah, luasan area pintu dan jendela ini juga jadi faktor pengurang di bagian dinding bersih ini, yang udah bersih banget gitu ya. Berarti rumusnya itu adalah lantai 1, lantai 2 plus pagar dikurang dengan luasan area pintu dan jendela. Gitu. Satu enter. Nah, sini pekerjaan plesteran. Oke, kita masukin dulu dimensi kolom praktis, kolom struktur, lantai 1 dan lantai 2, dan kolom praktis pagar. Oke, setelah selesai, di sini elevasinya masukin aja elevasi total masing-masing kolom. Ini 3,6, 1,4 gitu ya. Oke, setelah itu jumlahnya juga masukin. Lantai 1 dan lantai 2 menyesuaikan. Itu setelah selesai, kita tinggal cari dulu volumenya ini.
Tapi volumenya ini adalah bukan volume meter kubik ya, volume meter persegi karena dinding gitu. Nah, rumusnya itu tinggal gini aja. Produk panjang lebar tinggi titik koma jumlah. Nah, jumlahnya itu unitnya gitu ya. Ada berapa kolom praktis lantai 1 dan ada berapa kolom struktur lantai 1 gitu. Setelah itu dikali 2. Kenapa? Karena kolom itu yang kena cor itu ada dua sisi ya. Sisi depan dan sisi belakang. Sisi sampingnya itu kan dia dinding gitu. Nah, itulah mengapa dia tidak ada yang namanya semen. Tidak ada yang namanya coran, plesteran. Maka dari ini kali 2, bukan dikali 4. Oke, bawahnya juga sama. Satu. Nah, volume dinding doang itu volume dinding yang telah kita hitung dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita plester tuh sisi depan dan sisi belakang gitu ya. Plester dindingnya. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke kumulatif dari semua plesteran yang telah kita hitung. Tuh. Kenapa kolom dan kolom perlu kita hitung juga? Karena tadi kita dapat volume bersih sih dindingnya doang tanpa kolom, sehingga kita perlu menjumlahkannya lagi dengan kolom gitu ya. Karena kan kolom juga dikasih plesteran ya, biar nggak kelihatan gitu. Lalu enter. Nah, acian sama, hasilnya itu sama, acian dan plesteran sama. Ini ada yang namanya plesteran sconing. Nah, sconing itu adalah sisi yang belum terkena oleh plesteran gitu ya, atau sisi-sisi yang di bagian sudut-sudut kolom dan lain sebagainya gitu. Nah, sini masukin aja ketinggian masing-masing kolom, masing-masing lantai maksudnya, dan juga ketinggian si pagar itu. Nah, di sini sudut pagar horizontal itu adalah panjang pagar tersebut. Kalau tanpa atas kan panjangnya itu ini ya, yang mengelilingi si bangunan kita. 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15 yaitu 70. Nah, ini adalah sudut. Nah, kalau kita lihat di sini itu adalah tidak dihitung sebagai sconing, melainkan hanya plesteran. Nah, itu adalah sisi yang belum terkena plesteran. Begitupun pada lantai 2, sudut pagar horizontal dan sudut pagar vertikal, horizontal gitu. Nah, kalau pada lantai 1, kita cek dulu nih area yang belum terkena spawning atau belum terkena plesteran gitu ya. Maksud dari jumlah ini adalah sisi yang belum terkena plesteran gitu ya. Nah, maksudnya tuh seperti sisi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Di semua sudutnya itu kita hitung semua yang belum terkena plesteran gitu. Menurut asumsi teman-teman sekalian. Nah, lantai 1 dan lantai 2 sama konsepnya. Kemudian sudut pagar vertikal itu maksudnya yang berdiri ini ya, yang berdiri ini. Nah, kan kolom praktis itu sisi kolomnya itu perlu diskoning gitu ya. Maka dari itu di sini sudut pagar vertikal itu adalah semua sisi kolom yang perlu diskoning. Nah, ini posisinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian sudut pagar horizontal ini adalah sudut yang belum kita kasih sconing. Nah, yang perlu kita sconing itu kalau yang horizontal itu kan maksudnya si ring balok gitu ya. Ring balok kan kotak seperti ini kurang lebih ya. Nah, yang perlu kita sconing itu adalah sisi kiri, sisi kanan, dan sisi atas. Nah, itulah mengapa di sini jumlahnya ada 3. Nah, nanti rumusnya itu adalah produk. Produk, buka kurung, 3 kolom ini, titik koma, jumlah. Setelah itu enter. Nah, sehingga plesteran dinding yaitu sama acian sama ya rumusnya. Nah,
Untuk plesteran dinding itu tinggal dikumulatifkan aja. Plesteran acian juga sama, dan spawning juga sama, tinggal dikumulatifkan aja. Setelah itu dilingkan ke BOQ yang ini sampai sini ya. Oke, setelah selesai nanti harga satuannya juga diperoleh dan didapat harga totalnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang pekerjaan arsitektural. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.